Perkenalkan, nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, mata kuliah Riset Operasi. Saya akan membacakan materi tentang riset operasi. Riset operasi atau RO atau Operation Research. A. Definisi riset operasi. Arti riset operasi atau Operation Research telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Morse dan Kimball mendefinisikan riset operasi sebagai metode ilmiah atau scientific method yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Definisi ini kurang tegas karena tidak tercermin perbedaan antara riset operasi dengan disiplin ilmu yang lain. Yang kedua, Kurzman, Arnov dan Arnov pada tahun 1950-an mengemukakan pengertian riset operasi sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Miller dan M.K. Starr mengartikan riset operasi sebagai peralatan manajemen yang mencantumkan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Yang berikutnya, McCloskey dan Trefton mengartikan riset operasi sebagai suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasi-operasi militer selama Perang Dunia Kedua. Berikutnya, S.L. Cook. Operation Research dijelaskan sebagai suatu metode, suatu pendekatan, suatu perangkat teknik, sekelompok kegiatan, suatu kombinasi beberapa disiplin, suatu perluasan dari disiplin-disiplin utama, atau matematika, teknik, dan ekonomi. Suatu disiplin baru, suatu lapangan kerja, bahkan suatu agama. Perkembangan riset operasi. Sejarah riset operasi berawal selama Perang Dunia Kedua yang sangat efektif sebagai metode penyelesaian masalah militer dengan mengoptimalkan kekuatan militer dalam menggunakan peralatan perang secara efisien. Setelah bidang militer yang sudah dinyatakan sukses, industri secara bertahap mengaplikasikan penggunaan riset operasi. Pada tahun 1951, dunia industri dan bisnis dalam riset operasinya memberikan dampak besar pada organisasi manajemen, dan perkembangannya kini berada pada aspek pembagian kerja dan segmentasi tanggung jawab manajemen dalam organisasi, yang bergantung pada perkembangan teknologi dan faktor lain seperti keadaan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya secara sistematis. Dua faktor yang berkontribusi dalam perkembangan RO: A. Kemajuan mendasar yang dibuat di awal dalam pengembangan teknik yang ada terhadap RO. B. Perkembangan teknologi komputer. Tahap studi riset operasi. Berikut ini adalah tahap utama dalam studi riset operasi adalah: 1. Identifikasi permasalahan. 2. Pembangunan atau penyusunan modal. 3. Penyelesaian atau analisa modal. 4. Validasi atau pengesahan modal. 5. Implementasi hasil akhir. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah terdiri dari penentuan dan perumusan tujuan yang jelas dari persoalan dalam sistem model yang dihadapi. Identifikasi perubahan yang dipakai sebagai kriteria untuk pengambilan keputusan yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kumpulan data tentang kendala-kendala yang menjadi syarat ikatan terhadap perubahan-perubahan dalam fungsi tujuan sistem modal yang dipakai dan dipelajari. Pembangunan atau penyusunan model. Penyusunan model terdiri dari memilih model yang cocok dan sesuai dengan permasalahan, merumuskan segala masalah atau faktor yang terkait di dalam model yang bersangkutan secara simbolik ke dalam rumusan model matematika, menentukan perubahan-perubahan beserta kaitan-kaitannya satu sama lain, tetapkan fungsi tujuan beserta kendala-kendalanya dengan nilai-nilai dan parameter yang jelas. Penyelesaian atau analisa model.
Analisa model terdiri dari 3 hal penting, yaitu melakukan analisis terhadap model yang telah disusun dan dipilih. Yang kedua, memilih hasil-hasil analisis yang terbaik atau optimal. Yang ketiga, melakukan uji kepekaan dan analisis post-optimal terhadap hasil-hasil analisa model. Validasi atau pengesahan model. Analisa pengesahan model menyangkut penilaian terhadap model tersebut dengan cara mencocokkannya dengan keadaan dan data yang nyata. Juga dalam rangka menguji dan mengesahkan asumsi-asumsi yang membentuk model tersebut secara struktural, yaitu perubahannya, hubungan-hubungan fungsionalnya, dan lain-lain. Implementasi hasil akhir. Hasil-hasil yang diperoleh berupa nilai-nilai yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan keputusan merupakan hasil-hasil analisa yang kiranya dapat dipakai dalam perumusan keputusan, yang kiranya dapat dipakai dalam perumusan strategi-strategi, target-target, langkah-langkah, kebijakan guna disajikan kepada pengambilan keputusan dalam bentuk alternatif-alternatif pilihan. Model-model riset operasi. Model riset operasi diklasifikasikan dalam banyak cara, misalnya menurut jenisnya, dimensinya, fungsinya, tujuannya, subjeknya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah model dalam jenis dasar meliputi iconic atau physical model. Iconic model adalah suatu penyajian fisik yang tampak seperti hasilnya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Contoh model ini adalah mainan anak-anak, potret, histogram, market, dan lain-lain. Analog model. Model analog lebih abstrak dibandingkan model ikonik karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Contoh adalah peta yang bermacam-macam warna merupakan model analog, di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri, misalnya biru menunjukkan air, kuning menunjukkan pegunungan, hijau menunjukkan dataran rendah, dan lain-lain. Matematik atau simbolik model. Model matematik sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dalam hubungan antar mereka dari sistem nyata. Namun, sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumus matematik. Model ini dapat dibedakan menjadi deterministik dan probabilistik. Model deterministik dibentuk dalam situasi kepastian atau certainty. Model ini memerlukan penyederhanaan dari realitas karena kepastian jarang terjadi. Model probabilistik meliputi kasus-kasus di mana diasumsikan ketidakpastian atau uncertainty. Teknik-teknik pemecahan masalah dalam riset operasi. Linear programming, pengertian program linear. Secara umum, linear programming atau program linear merupakan salah satu teknik penyelesaian riset operasi. Dalam hal ini adalah khusus menyelesaikan masalah-masalah optimasi atau memaksimalkan dan meminimumkan, tetapi hanya terbatas pada masalah-masalah yang dapat diubah menjadi fungsi linear. Demikian pula kendala-kendala yang ada juga berbentuk linear. Secara khusus, persoalan program linear adalah suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel atau variabel pengambilan keputusan. Sedemikian rupa sehingga nilai fungsi tujuan atau objective function yang linear menjadi optimum atau maksimum untuk minimum dengan memperhatikan demikian rupa sehingga nilai fungsi tujuan dan objektif atau objective function yang linear menjadi optimum atau maksimum atau minimum dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan atau kendala-kendala yang ada, yaitu pembatasan ini harus dinyatakan dengan ketidaksamaan yang linear atau linear inequalities. Metode dualitis. Secara sistematis, dualitis merupakan alat bantu masalah linear programming yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau LP primal. Metode transportasi.
merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Teori jaringan atau kerja atau network planning adalah gabungan dari dua teknik analisis, yaitu Critical Path Method atau CPM dan Project Evaluation and Review Technique atau PERT, yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terhadap proyek yang sedang berjalan. Metode simplex. Metode simplex adalah suatu metode yang secara matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang variable atau basic variable solution ke pemecahan dasar variable lainnya dan dilakukan secara berulang-ulang atau iteratif sehingga akhirnya diperoleh suatu pemecahan yang optimum. Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear. Program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2, maka untuk menyelesaikannya digunakan metode simplex. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Nilai kanan atau NK, garis miring RHS, fungsi tujuan harus 0. 2. Nilai kanan RHS, fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan min 1. 3. Fungsi kendala dengan tanda underscore harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. 4. Fungsi kendala dengan tanda underscore diubah ke bentuk garis strip dengan cara mengalihkan dengan min 1, lalu diubah ke dalam bentuk persamaan dengan ditambah variabel siak. Kemudian karena RHS-nya negatif, dikalikan lagi dengan min 1 dan ditambah artificial variable atau M. 5. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable M. Manfaat atau kegunaan riset operasi merupakan suatu alat pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Riset operasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah permasalahan keputusan di bawah pembatasan sumber daya yang terbatas. Memberikan pengembangan dari beberapa sektor seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilistis, dan statistik. Memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.